Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, pencinta, netizen, subscriber, Pak Dulgaul yang budiman di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata. Semoga semua diberi kesehatan, diberi kelujunan, dan diberi keberkahan dalam hidup. Yang sedang sakit selalu kami doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Kemudian alhamdulillah banyak netizen yang cerita sama saya yang punya hutang dulunya sudah banyak yang lunas dan sudah ada yang berangsur-angsur masih hutangnya. Pesan dari kami, berupaya lepaskan diri kita dari jeratan dan belenggu riba. Semoga kita semua diberi tambahan rezeki yang halal dan baik nyata dan dimudahkan ikhtiar kita. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, kali ini saya izin buat konten tentang suatu sisi gaib daripada dua bangsa. Dulu kami sering buat konten tentang keakraban antara bangsa Palestina dengan bangsa Nusantara. Kali ini saya teringat dengan sekarang ini lagi marak diberitakan, yaitu adanya negara Rusia. Sejarah membuktikan bahwa awal mula kemerdekaan negara Rusia ini, dulu Rusia sering membantu negara kita lewat presiden yang pertama, yaitu Bapak Soekarno. Nah, kali ini di saat seperti ini, sekarang ini banyak berita bahwa negara tersebut, Rusia, itu juga sering ada keakraban dengan orang utama di negara kita saat ini, yang notabene negara tersebut sepertinya juga sering membantu atau bersahabat dengan Indonesia. Itu sejarah sekarang terbukti. Kali ini saya mohon menguasai gaibnya, apa sebenarnya antara bangsa Rusia dengan Nusantara ini? Adakah sesuatu tali benang merah yang ada bangsa itu, sehingga dari awal berdirinya negara Rusia ini pun sudah berkiprah sering membantu daripada perjuangan Indonesia, dan saat ini pun sudah banyak diberitakan adanya keakraban kedua bangsa tersebut. Mohon doanya, mudah-mudahan lancar dan ada manfaat yang kita ambil untuk meningkatkan rasa cinta tanah air Indonesia. Kali ini saya mau pinjam raganya Mang Ucup lagi yang gampang duduk. Assalamualaikum Mang Ucup. Waalaikumsalam, Pak. Sehat Mang Ucup? Alhamdulillah Ada sehat. apa kamu senyum-senyum sama saya? Mau tak bengesi kah kamu? Nggak usah, Pak. Kenapa? Tahu tambah cantik. Pinjam raganya ya. Pinjam raganya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya ingin tahu si goib tentang keakraban antara Nusantara Indonesia ini dengan negara Rusia. Ya Allah, jika diizinkan, saya mohon ya Allah, tolong izinkan yang tahu kenapa negara Rusia dan Indonesia ini gampang sekali bersahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Makhluk gaib yang tahu tentang sejarah keakraban antara Indonesia dengan Rusia, ketarik tangan saya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allah, masuk tuh. Tambah kuat, masuki, tambah kuat, tambah kuat. Bentuk energi sesuaikan dengan tubuh yang ada masuki. Wallah. Kalau bohong kena undang-undang di alam gaib, hancur kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kamu penipu, pembohong, salam kembali pada kamu sendiri, terbelah menjadi dua. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Maaf saya kurang sopan. Karena Anda tahu di dunia gaib banyak tipuan, kan begitu. Maaf sebelum banyak bicara, seperti biasa, gaib yang bisa suguhi, Anda mau tersuguhi? Nanti saja. Oh, silakan bersihkan dulu yang ikuti, yang nipu bersihkan dulu.
Lupa aku bahwa dobleng banyak. Kaki Ya. sampai atas. Bismillah, ya Allah, assalamualaikum. Bersihkan semua di batu, dibersihkan, langsung dilempar. Wallah. Nah, Kembali ke asalnya. nah, Semua. Allah. Termasuk ini juga. Orang juga ini tolong sekalian. Semua. Bismillah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah, sudah, terima kasih. Mas Sugri mau? Nanti saja. Ya, terima kasih. Maaf, Anda golongan apa ini? Ibu saya ini, teman saya ini. Golongan jin muslim. Jin Muslim, waalaikumsalam. Terima kasih, saya kurang sopan karena juga banyak tipuan ya. Di dunia manusia berapa umurnya jenengan? Sudah tua sekali. Panggil Mbah, biar akan Mbah siapa tak panggil ini? Sadio. Mbah Sadewo. Waalaikumsalam Mbah Sadewo, selamat datang di tempat saya, memasak kurang sopan. Ini Mbah Sadewo ahli Nusantara ya? Ahli Nusantara. Asli Nusantara ya? Kenapa Mbah Sadewo? Berpindah tempat. Oh, pindah-pindah tempat. Mbah Sadewo, saya santai lu gue ya? Lu santai ya? Memang seperti ini. Betul. Terus ngomong-ngomong Mbah Sadewo, sebelum masuk ke tubuh teman saya ini di mana tinggal Mbah Sadewo? Sebuah penjagaan. Jagaan di? Tidak saya sebutkan. Tidak boleh sebutkan. Tapi di Nusantara penjagaan itu? Di Nusantara. Nusantara. Terus bagaimana ceritanya kok masuk ke tubuh teman saya ini Mbah Sadewo? Ketika saya di tempat saya, ada sosok cahaya yang menghampiri saya untuk diajak kemari masuk ke dalam raga anak ini. Oh gitu. Maaf ini Mbah Sadewo, dilihat usia Anda ada dibujak sekali, tenang dalam penyampaian. Tolong sesuaikan dengan tubuh yang masuk Mbah Sadewo ya. Iya. Sesuaikan RC dan bentuknya ya Mbah Sadewo. Mbah Sadewo, tadi Anda masuk bilang Assalamualaikum, itu pertanda jin dah muslim. Bolehkah Mbah Sadewo bercerita bagaimana proses keislaman Mbah Sadewo? Keislaman saya sudah lama sekali, kurang lebih antara 13 tahun yang lalu. Terus? Diislamkan melalui dari penguasa kami, Sang Hyang Durjaya. Masya Allah. Oke, terus? Dan dari situ golongan kami ikut masuk Islam. Karena dahulu kala saya mendampingi sosok manusia. Gitu? Iya. Oh, boleh saya ulang Mbah Sadewo ya. Berarti keislaman Anda kurang lebih 13 tahun lalu itu bersama dengan penguasa-penguasa utama itu. Semuanya berkumpul menjadi satu. Terus? Diislamkan serentak. Oleh beliau langsung. Nah, sebelum Anda diislamkan, apa keyakinan Anda? Fasikkah atau tauhidkah? Boleh cerita Mbah Sadewo? Dahulu kala belum muslim, tetapi mengatur ajaran tauhid. Oh, tauhid. Lalu ketika sosok itu sudah meninggal yang lama sekali, dan dari situ golongan kami memberontak dan mengambil makanan oleh manusia. Oh, jadi ingat kisah-kisah dulu ada raja besar di Nusantara ini yang ketika masih hidup itu pasukan jinnya pada bertauhid, betul? Benar sekali. Setelah beliau wafat, banyak yang kufur lagi gitu. Apakah ada golongan itu juga? Ada.
Sampean lho Mbah Sadewa? Iya. Oh, berarti lama dong. Sempat berapa tahun yang lalu itu? Kan ribuan tahun Anda cepat fasik toh, Mbah? Sangat fasik sekali. Ketika raja besar itu masih hidup, Mbah Sadewa ikut beliau dengan bertauhid. Setelah beliau wafat, Anda fasik. Selama fasik, apa yang Mbah Sadewa perbuat? Membantu manusia Heeh. dan mengambil bagian di dalam tubuhnya dan menginjilkan oleh manusia. Ketika manusia itu sudah saya beri, apa yang harus saya berikan? Entah itu melalui tirakatnya, pertapaannya, seperti itu. Oh, jadi saya bantu dalam dunia seperti itu ya. Yang paling Mbah Dewo ingat, manusia datang ke Anda waktu itu Anda bantu dalam hal apa, Mbah Dewo? Dahulu kala itu manusia ingin kesaktian untuk melindungi dirinya Oh, dalam penyusiran penjajahan, oh, ya. untuk memperkuat entah di bagian senjata, keris, atau bambu untuk menancapkan penjajah dari luar. Masya Allah. Ini proses perjuangan loh Mbah Dewo itu. Akan tetapi Mm-mm. saya sedikit mengambil bagian tubuhnya. Ya, ambil opah istilahnya gitu. G. Jadi sempat bantu perjuangan Nusantara Mbah Dewo ya. Iya. Oh, terus berikutnya bersamaan dengan pengusaha yang lain sempat dikumpulkan, diselamatkan oleh beliau. Tadi siapa pengusaha Anda? Sang Hyang Nurjayaniwana. Makanya assalamualaikum. Terus ini Mbah, saya boleh tahu Mbah, ketika Anda ikut Raja Agung yang ada di Nusantara waktu itu bertauhid, gitu, tetap yakin pada Allah kan itu Mbah, ya? Iya. Terus dengan sekarang ini yang disempurnakan ini, kalau aku manusia, itu cara ibadah saya pada Allah dengan cara sholat, puasa, rukun Islam itu saya jalani Mbah. Kemudian cara batinnya seperti apa yang sekarang ini. Bagaimana kalau Mbah Sadewa sendiri? Coba ceritakan antara dulu tauhid sama sekarang Mbah. Kalau dahulu tauhid itu hanya meditasi, mengheningkan di dalam tubuh. Terus? Kalau sekarang harus menyesuaikan tontonan Nabi yang paling terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya? Beliau mengajarkan sholat, syariat dan hakikat secara bersamaan dengan sinkron untuk bisa melakukan itu semuanya. Diajarkan zikir-zikir yang lain. Jadi sama kalau begitu Mbah ya? Sama kurang lebihnya. Terima kasih Mbah Sadewa. Dari sisi Anda saya sudah mencerna insya Allah. Terus ini tadi terakhir Mbah Sadewa sempat mendampingi seorang sebelum dimuslimkan. Dulu sempat mendampingi seorang. Siapa yang Anda maksud ini Mbah? Manusia yang mengatur kemerdekaan Indonesia. Pertama kali? Iya. Yang proklamator itu? Maksudnya mengatur atau yang mengumumkan? Yang mengumumkan Indonesia ini merdeka. Oh, merdeka. Kalau di tingkat manusia macam aku ini, RI presiden pertama kali Indonesia itu? Ya, itu benar. Oh, kalau visi Anda kan mungkin orang utama pertama Indonesia ini. Itu seperti kamu dampingi itu dulu, Mbak ya? Oke. Maaf, kalau boleh tahu spesifik, ketika Mbah mendampingi beliau itu, tugas Mbah apa? Dalam hal apa khususnya? Untuk membentengi serangan dari luar ataupun dari manapun. Untuk kewibawaan mereka dibawa, terus tegas, pantang menyerah untuk mendirikan ini semuanya. Masya Allah. Jadi waktu itu Mbah Sadewa sempat mendampingi beliau presiden pertama Indonesia dalam hal itu Mbah ya. Memang
ceritanya beliau itu tegas, berwibawa, dan katanya sakti gitu loh. Saya nggak tahu, tapi ternyata ada golongan Mbah Setiawo yang bekerja kalau begitu ya waktu itu. Karena kesaktian beliau dahulu Mm-mm. itu sering melakukan tirakat. Oh. Tirakat demi tirakat yang dilampaui di masa dulu. Mm. Melakukan apapun demi memperjuangkan tanah air ini. Masya Allah. Oke. Tuh. Oke, Mbah. Udah jangan Dan diulas. tongkat yang Ditongkat selalu di bawah. dibawa oleh beliau itu bukan tongkat sembarangan. Udah jangan diulas, nanti cari orang nanti. Berarti udah berubah toh Mbah itu, Mbah. Mau dicari orang atau tidaknya, itu tidak bisa menemukannya. Oh gitu. Yang asli Mbah ya? Itu sangat sulit. Sulit. Tapi kan banyak orang yang mencari itu. Tongkat itu udah lupakan masalah itu. Terima kasih jadi diri Mbah Setiawo sudah Mbah ceritakan tentang asal muasalnya sampai bagaimana prosesnya masuk untuk saya ini Mbah, ini saya selaku rakyat Indonesia yang hidup zaman sekarang ini itu juga membaca sejarah kan. Dari awal Indonesia merdeka seperti Mbah Setiawo ceritakan tadi, ada seorang utama yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia kan begitu. Nah, di dalam hidup di dunia ini kan berbangsa-bangsa, ada berbangsa bersuku-suku. Nah, ketika awal pertama berdirinya negara Indonesia ini ada sebuah bangsa besar yang sering membantu Indonesia, baik itu persenjataan atau yang lain-lain lah dalam hal mempertahankan kemerdekaan kan gitu waktu awal Mbah. Nah, kemudian di akhir-akhir ini pun kita bangsa itu tidak pandang bagaimana ke Indonesia. Yang intinya mereka masih mau bersahabat dengan Indonesia, yaitu yang dikenal dengan negara Rusia lah sekarang ini kan gitu. Ini sisi-sisi manusianya Mbah. Nah, sisi gaibnya aku mohon pada Allah izin beliau Mbah Setiawo yang datang. Apa yang bisa Mbah ceritakan tentang sebenarnya kenapa kok dua bangsa ini kok mudah bersahabat? Ceritakan silakan Mbah. Dahulu kala negara Rusia itu Uni Soviet. Uni Soviet tuh Ketika manusia yang saya ikuti ke sana sama pimpinan yang pertama di sana, itu sudah menjalin silaturahmi dan keakraban, saling menghormati, saling percaya antar negara masing-masing. Ketika negara sana sedang kewalahan, orang yang saya ikuti selama ini membantu sebisa mungkin, entah berbagai macam untuk menjalin persaudaraan itu. Dan sampai sekarang persaudaraan itu semakin melengkap karena sejarah yang ada terdahulu, karena tidak bisa dilupakan oleh manusia. Karena harus turun-menurun penyampaiannya dari negara sini dan negara sana, harus menjaga persaudaraan itu, saling membantu antar sesama untuk melawan penjajahan terdahulu. Dan kalau sekarang untuk melawan negara yang ingin memerangi Indonesia, akan dibantu dalam segi apapun. Itu Mbah ya. Jadi kisahnya dari dulu memang bersahabat dari itu sisi manusianya Mbah. Seperti ini Mbah. Kan ada sejarah toh tentang leluhur bangsa. Contoh ini, kenapa Indonesia ini kok bersahabat dengan Palestina? Karena Setelah aku tak ngomong dulu, banyak bersahabat Indonesia. Karena ternyata dulunya ada tokoh-tokoh yang menyambung dua negara itu. Nah sekarang apa gerangan yang terjadi?
antara Rusia sama Indonesia. Adakah tokoh-tokoh utama dulu yang sekiranya bisa menggugah rasa emosi manusia sehingga bisa saling percaya dan bersahabat? Bisa nggak Pak ceritakan? Itu semuanya ada benang merah yang menyambung Indonesia dan Rusia untuk kemajuan yang di sini ataupun di sana. Ya. Dahulu kala, sebelum berdirinya negara-negara apapun itu sudah menyakup wilayah. Dan wilayah itu sangat besar sekali sebelum ada pendirian oleh manusia di zaman dahulu. Ketika ada banjir yang melengundung itu semuanya, Allahu Akbar, ya. itu semuanya terbagi, terbelah, mencapaikan titik-titik negara tertentu. Itu semuanya sudah ada benang merahnya dan sudah menyambung antara sini dan sana karena sudah menyakup satu tanah. Kamu maksud yang saya omongkan? Saya paham. Nanti aku tak tanya lagi ke Mbah ya kalau kurang paham. Silakan Mbah. Karena sudah berdirinya tokoh-tokoh penyebar agama Islam atau tauhid yang di sana. Allahu Akbar, ya. Terus Itu semuanya sudah mencakup dari sini sampai ke sana. oh, ya. Terus Dan dari situ manusia saling bertoleransi akan hal itu semuanya. Saling membangun, saling membantu untuk mendirikan sebuah kerajaan terdahulu. Karena sistem perdagangan melalui jalur laut. Itu saja. Oh gitu Mbah. Jadi kisah kedekatan antara Indonesia dengan Rusia itu dulu berawal dari sebelum ada banjir bah itu. Iya, Kalau nggak salah itu zaman Nabi Nuh alaihissalam. benar. Yang Mbah tahu, saya pernah dialog bahwa sebelum banjir bah datang itu ada kerajaan yang sangat canggih teknologinya, entah itu Atlantis, entah itu Lemuria, seorang tahu. Adakah hubungan antara kedua negara ini berawal dari kejayaan Atlantis, Mbah? Ada, Ceritakan, Mbah. Ya, tidak. kenapa? Kan demi untuk menunjukkan kedekatan antara Indonesia dan Rusia dari dulu sudah terjadi gitu loh saya. Bagaimana? Memang sudah terjadi, tetapi bukan untuk saya yang cerita. Ada yang lain. Ada yang lainnya. Tapi ini berawal dari masa Atlantis sudah akrab kalau begitu ya? Sudah sangat akrab Oh, sekali. siap. Maka sehingga sampai turun-temurun sampai sekarang itu gitu ya. Karena sudah manusia-manusia itu disebarkan segala penjuru untuk membagikan berbagai suku dan bangsa. Itu maksud tujuan tertentunya. Oh, iya. Setelah ada banjir bah zaman Nabi Nuh alaihissalam itu kan akhirnya tenggelam gitu kan. Jadi sebelum banjir bandang itu, sebelum banjir bah Nabi Nuh alaihissalam itu sudah akrab kan antara Indonesia sama Rusia kalau begitu. Zaman dulu loh ya. Betul? Iya. Bilang iya tidak? Waktunya sudah lama sekali. Iya kan berawal dari situ kan kalau begitu. Sudah sangat akrab. Lama sekali. Coba banjir bandang itu sehingga manusia tinggal berapa, kemudian dipecah-pecah lagi. Itu kan kalau diomongkan pun orang nggak percaya. Dari mana itu asal Nabi Nuh alaihissalam kan orang nggak percaya juga toh Mbah. Udah, jangan tunjukkan, ceritakan aja. Nah, ternyata dan sampai sekarang dampaknya
Hubungan persahabatan dua negara ini sangat kuat sekali. Bahkan tadi Mbah katakan saling membantu dalam segala hal kan begitu. Memang kenyataannya musim pertama Indonesia sempat ke sana sehingga saya dibangun ada Masjid Soekarno kan gitu. Di sana ada penyebar Islam yang siapa namanya itu yang terkenal juga di sana, makanya betul tuh bahaya. Benar. Nah, terus benang merahnya ke arah situ, ke arah situ. Toh ini Mbah, pada kenyataannya ya saat ini dunia manusia kan maaf ini kita punya keyakinan, punya agama. Kalau di Nusantara ini seperti yang Mbak Ruth kan sudah seperti itu kebanyakan. Di sana kan berseberangan Mbah secara keyakinan. Apa yang bisa mengesoal itu Mbah? Berseberangan pun nanti akan mengikuti yang ada di sini. Terus? Karena nanti orang yang ada di sini akan mempunyai akhlakul karimah, Terus? adab sopan santun yang orang sana sungkan kalau tidak mengikuti ajaran yang ada di sini. Gitu. Ada ketertarikan di dalam hatinya nantinya ikut mengikutinya semuanya. Oh begitu, dan itu kan masih ada yang menggerakkan. Seperti ini, tadi saya ulangi tadi Mbak, seperti ini ada tokoh-tokoh yang dulu bersejarah antara Palestina sama Indonesia. Ternyata itu ada hubungan sama Rasulullah SAW kan begitu. Nah sekarang antara Rusia dan Indonesia ini yang tokoh yang paling bisa memberikan tokoh yang mana nih Mbak? Bisa berceritakan? Manusia di air Jawa. Loh. Oh, ada hubungannya juga ke sana? Beliau? Ada Dalam hal apanya? harta kekayaan. Masya Allah. Oh, ke situ ya. Terus ini Mbak, ini perkembangan akhir ini memang kan yang mengganggu Indonesia kan banyak ini. Kenapa begitu mudah sekali negara Rusia itu untuk membantu Indonesia? Mungkin bersenjataan atau apa? Apa yang terjadi? Karena negara-negara lain ingin menghancurkan negara ini. Dari segi apapun ingin menghancurkan supaya Indonesia tidak maju, tidak berkembang. Yap. Terus? Dan negara sana sudah menjalin silaturahmi yang erat terdahulu kala. Sebisa mungkin ketika sini disakitin, di sana pun juga merasa kesakitan. Dan dari situ mau tidak mau harus membantu itu semuanya. Dari segi apapun, entah persenjataan, entah kekayaan yang dia ingin bantukan, atau warisan-warisan yang sudah tersimpan di sana ingin dibantukan oleh Indonesia sini. Emang di sana juga ada warisan miliknya pemimpin akhir zaman juga? Iya. Peninggalan Pemimpin zaman siapa? Bah, Indonesia yang pertama. Masya Allah. Ada di sana banyak ada emang? Ada. Dan itu nyata? Hah? Ada yang disimpan di sebuah museum. Ada di bawah tanah penimbulannya. Ini yang aku menarik, Mbak. Bagaimana prosesnya kok bisa dari orang utama pertama kok punya simpanan di sana? Maksudnya gimana, Mbak? Supaya menjalankan saling kepercayaan antar sesama ketika ada peninggalan di sana, untuk tidak bisa melupakan sejarah yang ada dua belah pihak itu. Itu maksud tujuannya. Karena tergantikan oleh manusia-manusia lain, itu harus sejarah yang harus ditinggalkan di bagian tempat tertentu. Kalau tidak seperti itu, akan tidak saling percaya dan menghormati antar sesama.
Jadi ada peninggalan orang utama pertama di sana banyak, itu masih sengaja disimpan gitu Mbah ya. Simpan. Oh, terus ini itu sekarang ini ya disimpan itu sekarang keadaannya nyata atau goib Mbah? Di sebuah gedung museum Mm-mm. yang disimpan, entah itu keris, Heeh, senjata zaman kuno, heeh. atau barang-barang yang antik dari sini Heeh. disimpan di sana ada. Ya bentuk harta benda berharga. Itu masih dibawa. Oh, dan itu sekarang keadaannya barang-barang itu sekarang keadaannya nyata atau goib Mbah? Ada yang nyata. Ternyata. Dan pejabat di sana itu tahu nggak bahwa itu milik Indonesia? Tahu. Dan mereka amanah kira-kira? Jadi percaya? Hmm? Belum tentu semuanya, Hmm. tetapi kalau sudah melencengkan itu semuanya, Mm-mm. itu akan mengalami akibat yang sangat fatal nantinya. Oh, ya karena bukan haknya gitu Mbah ya. Karena sudah ada bicaraan atau perjanjian antara penguasa pertama dan Mm-mm. pimpinan pertama. Mm-mm. Itu sudah ada komitmen bersama. Oh. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La haula. Itu nyata ada itu Mbah ya. Ada. Terus ini, lah kok Mbah Sadewo mau menceritakan itu apa enggak? Mungkin ini kan tak tanya dunia manusia ini Mbah. Apa enggak timbul suatu keinginan orang untuk ngambil barang itu? Mau ngambil pun manusia tidak bisa, Mm-mm. karena itu ada penjagaannya tertentu. Hmm. Entah dari golongan kami Mm-mm. yang menjaga di sebuah pusaka, Oh. atau di tempat pun di sana pun ada penjagaannya. Tidak semudah untuk diambil. Oh, itu dari sisi keamanan tentang keutuhan barang itu. Karena toh ini Mbah, waktu itu ya orang utama Nusantara pertama itu maksudnya ke sana nyimpen seperti itu. Itu nanti tuh diwariskan ke siapa dan untuk apa dan siapa yang bisa mengambilnya. Sekiranya boleh diomongkan Mbah. Kalau enggak jangan jadi diomongkan Mbah. Boleh? Kekasihnya Allah Ai. itu milik semuanya. Oh, Tapi oh. beliau tidak suka akan hal-hal seperti itu. Iya, betul. Tapi kan dimakan untuk membangun Indonesia kan? Iya. Ya, makanya itu sesuatu hal yang berbatu Nusantara. Cuma ini sistemnya kan nggak semudah kita bayangkan, Mbah. Apalagi itu termasuk amanah kan gitu. Mbah mengatakan kalau memang bukan haknya nggak bisa ngambil kan begitu. Banyak risikonya kan? Banyak. Nah, dan Mbah mengatakan kasih Allah yang bisa. Apakah hal ini diketahui oleh dua belah pihak negara antara Indonesia sama Rusia? Tidak. Tidak diketahui? Lalu kenapa kok bahasa Rusia itu sampai sekarang itu dengan mudahnya mereka bersahabat dan membantu Indonesia? Apa yang mendorong kira-kira? Itu sudah saya jelaskan Mm-mm. dari awal tadi. Ya, itu kan bentuk goibnya, nggak paham. Nah, karena di kacamata manusia umum kan sesuatu itu akan terjadi hubungan saling menguntungkan kalau sesuatu yang menguntungkan juga loh, Mbah. Bisa kan, Mbah? Memang ada dari dua belah negara itu saling menguntungkan antar sesama. Entah di segi ekspor, Oh. perdagangan, Mm-mm. untuk menuju ke sana supaya tidak ekspor ke negara sana Oh, ya bukan dagang, bagus ya. yang saling memakai menguntungkan. dolar itu, Mm-mm. untuk menciptakan sebuah mata uang yang sangat baru untuk mengalahkan menjadi negara lain, Iya, untuk menghancurkan negara lain. siap. Itu antar kerjasama di dua belah pihak Mm-mm. untuk saling kemajuan antar sesama. Siap. Oke. Karena semua itu ada resikonya. Itu akan mengalami peperangan di bagian negara yang tidak suka akan hal itu. Oh siap. Oke.
Jadi itu segi manusianya, dohirnya memang ada hubungan dagang dan ingin membuat kekuatan untuk menandingi negara yang masa paling kuasa itu, Mbah. Iya. Nah, itu segi dohirnya, saya bisa maklum, bisa menerima. Tapi segi goibnya ternyata ada sesuatu yang di Rusia ada yang berharga dari Indonesia di sana gitu kan? Ada. Ya kemarin akhir zaman begitu. Ada hubungan tersembunyi di situ. Itu sih goibnya, ada sesuatu kan gitu. Dan ini tidak semua orang tahu toh, Mbah. Tidak, manusia itu tidak tahu akan hal itu karena semuanya masih tertutup di dalam diri manusia. Siap matur suwun. Tapi minimal dengan adanya hal gaib seperti ini kan mempengaruhi perilaku dan tingkah manusia yang ada untuk berhubungan baik kan begitu ceritanya. Ada. Oke, terima kasih Mbah atas keterangan yang sudah saya terima. Ternyata keakraban antara Rusia dan Indonesia itu sudah tercipta dari dulu. Sebelum air bah Nabi itu ada, ternyata sudah ada pun di satu Atlantis, betul? Nah, berikutnya ada hubungan bahwa juga ada penyiar agama Islam yang di sana tinggal, betul? Penyiar agama yang di sana itu datang ke sini. Oh, pernah ke Nusantara untuk sedikit menyebarkan agama Islam. Siap. Terus yang ketiga, hubungan dagang sudah terbentuk, tapi ternyata ada sesuatu yang berharga milik Indonesia, yaitu yang diwarisi oleh pemimpin akhir zaman, yang disimpan di Soviet begitu? Iya. Oke, terima kasih. Ada lagi ditambahkan, Mbah? Apa yang harus kamu tanyakan? Ya, aku udah cukup. Dasar tahu masalah kenapa kok kedua negara ini gampang bersahabat, ternyata itu asal muasalnya. Sekiranya Mbah bisa nambahin, Mbah? Ini kan Nusantara ini kan baru digoyang dari mana-mana. Bahkan orang Indonesia sendiri kan juga banyak ribut sekarang ini. Apa yang bisa disampaikan untuk Nusantara Indonesia ini? Karena akan mengalami fase fitnah yang sangat merajalela di sini. Kehancuran untuk di sini, supaya ditata ulang kembali sistem-sistem pembaruan untuk Indonesia terkenal di mana-mana. Oh, siap. Iya. Tuh, ada lagi, Mbah, pesan untuk Nusantara, Mbah? Selalu semangat perjuangkan tanah air ini, karena tanah air ini bukan tanah biasa. Siap. Kalau ada pentumpahan darah pun harus diperjuangkan, karena dahulu kala pahlawan-pahlawan Indonesia itu ada pentumpahan darah untuk kemerdekaan ini. Siap. Karena di sini manusianya saling menjajah satu sama lain. Iya. Tidak ingin berdamai. Saling menghasut, adu domba, dan fitnah di mana-mana. Itu harus hati-hati akan hal itu semuanya. Karena pembunuhan itu akan terjadi. Itu saja. Oh, siap. Terima kasih Mbah Sadewo. Ternyata Mbah ini adalah penjaga di tempat itu ya, kalau begitu ya. Jauh sekali. Terima kasih Mbah Sadewo. Saya pindah tempat. Oh, saya pindah-pindah tempat ya. Bukan hanya situ. Silakan Mbah Sadewo. Masuk, maaf ini sedikit kalau dibocorkan, Mbah. Untuk masa keluarnya itu masih lama? Belum. Saya tidak ingin menjelaskan. Oh, kena hukuman sampai nanti kan. Silakan Mbah Sadewo, saya bertugas. Bapak Lurah Sopa, silakan bertugas kembali. Salam. Saya pamit. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar sama juga sekali. Allah. Es. Gudi, Mas. Gagah ya? Alhamdulillah pemirsa, demikian berasa dengan makhluk gaib yang ngakunya dari golongan jin muslim yang masuk ke punya Mas Ucup ini, yang bercerita
tentang sisi gaib keakraban antara Indonesia dengan Rusia. Ternyata itu runut saja. Silakan kalau mau paham disimak. Mulai dari Atlantis, itu ada penyebaran Islam dari Rusia yang pernah ke Indonesia, dan terakhir ada sesuatu yang berharga milik Indonesia yang tersimpan di Soviet sana, dan itu ada pewarisnya. Begitulah kira-kira, sehingga membuat pola pikir daripada kedua bahasa ini untuk mudah bersahabat. Pemirsa, semua kejadian di dunia ini sudah ditakdirkan dan ditentukan oleh Allah. Apabila Allah menghendaki, pasti akan terjadi. Walaupun seluruh makhluk dan orang-orang yang pandai mengotak-atik itu menolaknya. Termasuk konten saya kali ini, apabila dan mutlak dari Allah datangnya, di sini banyak kekurangan, kesalahan itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang di sini. Tetap semangat Nusantara, tetap waspada dengan bahaya-bahaya yang ingin menghancurkan Nusantara. Tapi biar gimana pun proses renovasi untuk perbaikan pasti akan terjadi. Sudah kita lihat sekarang ini banyak bencana di mana-mana, banyak para pengkhianat udah mulai terungkap kedoknya. Itu baru sedikit. Nanti akan ada lagi pembersihan yang dilakukan oleh para makhluk gaib. Saksikan saja apa terjadi. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dan tambah semangat untuk mencintai Nusantara ini. Pemirsa, salah kata, salah ucap, salah sikap kami. Terima kasih. Maaf sebelumnya. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.